Menolak perintah Caplin, Golkar tak lagi dalam genggaman JK. Bersama PAN, ogah dukung Anies, tiba-tiba dukung Prabowo, JK berang, belum tentu menang. Tidak simetris, tergantung kalau sudah masuk ke pemilu itu berapa hari, orang tidak melihat lagi partainya, orang melihat orangnya. Tidak lagi mengusulkannya partai. Tapi pada saat pemilih orang akan lihat orang ini gimana. Begitu selalu dalam pemilu. Jadi banyak tidak ada jaminan ya Pak? Tidak ada jaminan. Bahwa koalisi besar itu bakal memenangkan Pak Prabowo. Tidak ada jaminan. Karena itu saya menawarkan dalam diskusi-diskusi yang akan datang bahwa persatuan ini harus menjadi dasar tonggak dan tujuan daripada koalisi kita, bahwa kita terbuka dengan bergabung partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Golkar pun sama. Nah, pertanyaan saya, kenapa Golkar yang kemarin sudah mulai melirik PDIP kemudian beralih ke Prabowo? Nah, menurut saya ini adalah permainan elit dari kelompok-kelompok tertentu yang menguasai Partai Golkar, bukan Erlangga Hartarto ya, yang di luar Partai Golkar yang memainkan gonjang-ganjing di Partai Golkar dan akhirnya memaksa mengarahkan dukungannya ke Prabowo dengan catatan masalah internal Partai Golkar tidak diutak-utik lagi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman kompas.com, Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala, menghargai keputusan Partai Golkar yang memilih mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden 2024. Yusuf Kala berpendapat setiap partai memang harus berkoalisi jika ingin maju di pemilihan presiden. Kata JK pada Senin 14 Agustus, ya setiap partai kan perlu berkoalisi, tentu kita menghargai hal tersebut. JK mengungkapkan Golkar tinggal menjalankan proses selanjutnya usai resmi menetapkan bakal capres pilihannya. Lebih lanjut, JK mengatakan tetap mendukung keputusan Golkar yang memilih Prabowo sebagai capres. Benarkah? Untuk diketahui, hasil musyawarah nasional Munas Partai Golkar sebenarnya menetapkan Erlangga Hartarto sebagai capres. Tapi kini tiba-tiba belok mendukung Prabowo. Ada apa gerangan? Terkait siapa sosok yang cocok menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo, JK pun enggan menjawab. Ia mempersilahkan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Prabowo. JK pun menilai kehadiran koalisi besar bukan jaminan untuk memenangkan kontestasi pemilu. Menurutnya, hasil pilpres sepenuhnya berada di tangan rakyat. JK berkata, tidak ada jaminan ya yang memilihkan rakyat. Partai yang mengusulkan yang memilih rakyat. Terserah rakyat mau bagaimana. Rakyat ada yang ikut partainya, ada pula yang tidak. Selama ini kan begitu. JK pun memberikan contoh pemilu 2009 saat ia berpasangan dengan Wiranto. Kala itu, ia didukung oleh dua partai masing-masing, yaitu Golkar dan Hanura, dan diperkirakan mendapatkan suara lebih dari 20%. JK berkata, pengalaman saya dengan Pak Wiranto dulu kalau dihitung-hitung jumlah suara itu lebih dari 20%, tapi hanya dapat suara 14%, tidak simetris, kata JK dengan skeptis. Lebih lanjut, ia pun menyebut jika ketokohan sangat berperan dalam menambah suara dalam pemilu. Tergantung ya, kalau sudah masuk ke pemilu itu orang tidak lagi melihat partainya, orang melihat orangnya. Mengusulkan ya partai, tapi pada saat pemilu, orang akan tetap melihat orang ini gimana. Begitu selalu dalam pemilu. Mengetahui adanya deklarasi dukungan yang dilakukan Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto, membuat saya agak terkejut. Ini tak hanya soal waktu yang terkesan mendadak, tapi manuver yang dilakukan oleh Partai Kuning dan Biru ini terbilang sedikit mencurigakan. Ada apa sebenarnya dengan Golkar dan PAN yang terlihat begitu terburu-buru mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo? Kecurigaan saya cukup beralasan, terutama ketika membaca beberapa informasi yang beredar bahwa kabarnya selama acara Rakernas PAN, kabarnya tidak pernah muncul nama Prabowo Subianto yang akan didukung bersama-sama oleh segenap kekuatan partai yang dahulu dekat dengan sosok Amin Rais itu. Sementara bagi Golkar, kita tahu bahwa dalam acara Rakernas Golkar yang terakhir, saya dengar ex-partai zaman Orde Baru itu memutuskan untuk mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres.
yang kabarnya tidak bisa ditawar-tawar lagi ketika Golkar harus berkoalisi dengan partai lain untuk Pilpres 2024. Saya tak percaya kalau dukungan mereka tulus kepada koalisi Gerindra dan kawan-kawannya. Boleh saja kita menduga begitu kan? Sama kayak dugaan atau anggapan bahwa mereka tak tahu balas budi setelah diajak berkoalisi oleh PDIP dan kursi menteri diakomodir pasca Pilpres 2019 untuk diberikan kepada ketum Golkar dan PAN itu. Apakah mungkin pula mereka sedang berlindung di bawah ketiak Prabowo agar dugaan kasus hukum yang pernah mengarah pada Zulkifli dan Erlangga akan dipastikan aman kalau koalisi besar kubu Prabowo berkuasa? Amit-amit jangan sampai terjadi semua itu, karena saya yakin bahwa dampaknya akan sangat fatal dan akan berujung penyesalan bagi seluruh negeri ini. Jadi, bagaimana menurut Anda? NTT jadi provinsi termiskin di Indonesia. Victor Laiskodat, Gubernur Nasdem, mencak-mencak. Kita miskin karena pemimpinnya tolol. Ngatain diri sendiri ya Pak? Warga pun setuju, emang tolol sih. Karena saya itu sangat sedih. Ini negara-negara sangat kaya. Provinsi ini juga sangat kaya. Tapi dia masuk dalam provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Jadi saya selalu bilang, bukan karena ini provinsi miskin, jangan disebut begitu. Provinsi ini kekayaannya belum dikerjakan. Karena itu dia belum kaya. Bukan dia miskin. Nah, belum dikerjakan. Kenapa? Ya karena memang pemimpinnya tolol. Nah, satu. Kedua, karena memang belum ada orang yang mengerjakan kekayaan di sini datang dari... Beta duga NTT punya gubernur ini bikin aturan lebe-lebe begitu. Lebe-lebe itu lebay maksudnya. Ya, sebenarnya ada masalah apa dengan gubernur NTT dari Nasdem ini ya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman Populis, Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat tidak terima provinsi yang ia pimpin menjadi salah satu wilayah termiskin di Indonesia. Politisi Nasdem itu mengaku heran sebab wilayah yang ia pimpin itu kaya akan sumber daya alam. Victor mengatakan NTT menjadi provinsi termiskin lantaran kekayaan sumber daya alamnya tidak dikelola secara maksimal. Hal itu disebabkan karena pemimpin-pemimpin wilayahnya yang tidak kompeten. Kata Victor Laiskodat, saya selalu bilang bukan ini provinsi miskin tapi kenyataannya belum dikerjakan. Karena itu NTT belum kaya, bukan NTT miskin. Ya kenapa belum dikerjakan? Karena pemimpinnya tolol, kata Victor. Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 9,57% pada September 2022. Angka ini meningkat 0,03% poin terhadap persentase pada Maret 2022. Secara jumlah, penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022. Berdasarkan data BPS, ada 5 provinsi di Indonesia yang tergolong sangat miskin. Urutan pertama ditempati Provinsi Papua dengan persentase angka kemiskinan 26,8%. Posisi kedua, Provinsi Papua Barat. Provinsi termiskin ketiga ditempati NTT dengan persentase penduduk miskin mencapai 20,23%. Posisi keempat, Maluku. Provinsi kelima, Gorontalo. Ada, dia lagi. Saya jengah banget dengar gubernur satu ini ngebacot mulu sesukanya. Dia tak terima provinsi yang ia pimpin menjadi salah satu provinsi termiskin, lalu menuding pemimpinnya tolol. Sedangkan dia sendiri adalah gubernur NTT. Dia sedang menyebut dirinya sendiri tolol, begitukah? Emang pantas sih. Seperti yang ia sebutkan tadi, kalau nggak tolol pemimpinnya, NTT yang punya sumber daya alam melimpah nggak mungkin jadi provinsi termiskin. Saya jadi curiga nih, mengaca pada Papua yang kekayaan emasnya begitu berlimpah, tapi kok jadi provinsi peringkat pertama sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Ternyata pemimpinnya adalah Lukas NMB yang merupakan kader Demokrat yang korupsi gede-gedean, menggunakan uang rakyat untuk judi di Singapura. Jadi saya juga kemudian pantas dong kalau mencurigai Victor Laiskodat selaku pemimpin alias gubernur NTT yang katanya kekayaan alamnya melimpah tapi jadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia saat ini. Jangan-jangan sama seperti Lukas NMB. Gimana Pak Victor yang merupakan kader Nasdem ini mengelola pemerintahannya? Mau lempar batu sembunyi tangan kah? Menuding pemimpin yang lebih atas dibanding dirinya yaitu Presiden Jokowi. Hei Victor, Presiden Jokowi sudah membangun 7 bendungan. Bayangkan,
7 bendungan sudah dibangun Jokowi untuk masyarakat NTT. 7 bendungan di NTT yang telah dibangun dan sedang dalam proses pembangunan adalah Ragnamo, Rotiklot, Napun GT, Tamaf, Manikin, Bay, dan Kolhua. Kayak beginikah yang kau sebut pemimpin tolol? Kemudian Presiden Jokowi juga sudah meresmikan jalan akses Labuan Bajo Golomori di Kabupaten Manggarai Barat NTT pada Selasa 14 Maret 2023 silam. Jalan sepanjang 25 km tersebut dibangun dengan menghabiskan anggaran sebesar 481 miliar. Jokowi berharap jalan tersebut bisa mendorong pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas. Lebih lanjut, Jokowi menilai bahwa tidak hanya mendukung pengembangan Labuan Bajo, tapi juga menyebut jalan yang menghubungkan Labuan Bajo dan Golomori dapat mendukung perkembangan kawasan sekitarnya. Masih kurang apa lagi bantuan pemerintah untuk provinsimu? Emang dasar sebagai kepala daerahnya saja yang gak becus bekerja, tapi malah menyalahkan pemimpin lain yang ia sebut sebagai tolol. Ngatain diri sendiri kah, Pak? Sungguh memalukan. Saya harap gak ada